Jadi membangun sesuatu itu jangan kita buang-buang uang rakyat, harus tepat kan begitu. Dari segi pembangunan infrastrukturnya pun, waduh, tidak terpelihara. Jalan-jalan ini kan banyak yang rusak sekarang. Anda mungkin Unijar itu sekelasnya begini memahami semua. Oh jangan salah, Pak, saya bilang gitu. Halo Sobat Unizar, bertemu lagi dengan saya Adi Prayuda, host Unizar Podcast. Pada hari ini, Kamis 17 April 2025, telah hadir di samping saya Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Lombok Timur yang juga alumni Fakultas Teknik Universitas Islam Al-Azhar, Bapak Ahmad Amrullah, STMT. Ya. Selamat datang kembali di kampus. Terima kasih Pak Dewan. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat saja. Alhamdulillah. Bagaimana ini? Pertama kali lagi atau sudah pernah kesini lagi semenjak lulus, Niki? Saya ke Unijar ini 2 kali sampai sekarang ini dari semenjak lulus. Yang pertama itu saya kesini, saya lihat perkembangannya, wah kaget saya lihat Unijar ini. Gitu. Dulunya waktu zaman alumninya di saya, Unijar ini apa adanya. Tapi apa adanya itu bukan berarti ilmunya juga mengikuti seperti itu, bukan. Hanya fasilitasnya saja gitu. Tapi semangat juang teman-teman juga tinggi juga kuliah di sini. Begitu saya datang, saya lihat perkembangannya, saya parkirlah di gedung sebelah ini. Saya lihat perkembangan, waduh sekarang maju juga Unijar gitu. Sekarang ini lagi saya kesini makin maju. Luar biasa ini perkembangan Unijar ini, tidak kalah lah kita sama yang lain untuk kampus Unijar ini. Ini salah satu bentuk keseriusan di dalam membangun Unijar ini sendiri kan seperti itu. Jadi saya kaget lihat tadi sampai yuk di mana parkir? Kalau kemarin kan waktu tempo dulu gedung ini tempat kita buat parkir dulu sini. Parkir berderet di sini. Sekarang kalau dia sudah dibuat di belakang kan luar biasa. Ya sudah perluasan. Kemudian yang tempat parkir sebelumnya sudah jadi ruang kelas. Iya, sekarang sudah menjadi ruang kelas ini. Sudah semakin banyak mahasiswanya. Berarti kan peningkatan mahasiswanya makin meningkat. Ya. Kalau dulu kita kuliah dari sore sampai malam. Iya. Sekarang ini malam sampai sore ya, dari siang ya? Pagi sampai siang, kemudian yang kelas sore masih tetap ada. Sore sampai malam masih ada. Iya begitu Pak Dewan, ya syukur perkembangannya akhirnya semakin luar biasa. Saya suruh plus Unijar ini, luar biasa. Berarti tahun berapa masuk Unizar? Saya masuk di Unijar itu tahun 2009. Ya kita telat lah kuliahnya karena kita dulu bekerja dulu. Saya selesai 2013 di Unijar. Pas di tahun 2013 selesai. Alhamdulillah saat itu saya ingat saya waktu kita KKN di Unijar, kan tembok belakang ini belum ada. Jadi di angkatan saya itu semua kita KKN di Unijar ini. Kita tidak keluar. Membangun kampus itu sendiri. Itu luar biasa konsep seperti itu. Memang harus kampus dulu. Iya, betul. Kalau sudah kampus ini memadai apa yang kita harapkan, ya tentunya baru kita keluar membenahi yang lain kan begitu. Karena kalau sudah fasilitas di kampus ini memadai, tentunya perkembangan di dalam dunia pendidikan ini pun makin maju dia begitu ya. Ingat saya setembok dulu ini yang di belakang ini, kebetulan saat itu saya yang menyusun semuanya, laporan dari teman-teman KKN juga saat itu saya membuat RAB tembok itu saya juga, itu dia semuanya kan, karena di Unijar ini memang benar-benar kita digodok. Tidak kalah lah gitu. Memang kita oke, kalau kita berbicara santainya, tapi santainya serius begitu. Segala fasilitasnya pun ada. Kita di teknik sipil ya sesuai apa yang
kebutuhan di teknik sipil itu selalu kita lakukan. Sampai uji sondir dulu, ingat saya di belakang itu kita pakai uji sondir itu manual, sampai naik kita di apa namanya di alat sondir itu, sampai kita naik itu di setang alat sondir itu sambil puter itu alat itu sambil ada, saya bilang masihlah saat itu, tapi luar biasa sekarang perkembangannya di Unijar ini. Berarti sambil bekerja, Pak Dewan, waktu dulu kuliah? Saya kuliah ini sambil bekerja. Di mana waktu itu? Saya saat itu di kebersihan Kabupaten Lombok Timur. Lombok Timur, Mataram. Lombok Timur, Mataram, Inten. Wah, luar biasa. Inten, Lombok Timur, Mataram. Malah kalau saya lagi apa namanya ujian itu saya tidak masuk kantor karena saat itu saya masih honor. Oh iya. Nah, saya masih honor. Jadi waktu ujian saya diam di sini di Mataram. Ya, saya diam di Mataram mengikuti ujian. Karena sesungguhnya rugi juga. Gitu. Betul. Ilmunya itu kan di sini. Betul. Jadi alhamdulillah ilmu yang dulu kita dapatkan di Unijar ini ya sekarang ini kita rasakan. Mengantarkan ke kursi dewan. Ya, dalam artian begini. Ya. Jadi saya di Komisi 4 bidang pembangunan. Kita tahu semuanya terkait pembangunan ini seperti apa, ya kan? Tentunya di dalam pembangunan ini di sana harus dari segi perencanaan pun harus kita lihat. Bagaimana efisiensi dari anggaran ya untuk merencanakan bangunan gedung tersebut lah contohnya seperti itu. Kalau kita tidak memahami dasarnya itu ya maka saya rasa kurang tepat dan kita menghambur-hamburkan uang. Salah satu contoh, kita beri contoh ya. Ada bangunan khusus, peruntukannya khusus. Namun di dalam peruntukan bangunan khusus itu dia memakai pondasi telapak cagar ayam. Oke, boleh-boleh sah saja kan. Dia pakai melebihi dari bangunan standarnya lah. Tapi ada hal di sana yang diabaikan. Apa yang diabaikan? Tentunya perhitungan strukturnya. Walaupun itu tidak gedung tidak berstruktur, tapi konsepnya itu dibuat struktur kan begitu. Kalau sudah konsepnya seperti itu ya mari dari awal sekali-kali kan seperti itu. Kan tentunya yang kita lihat pertama ini daya dukung tanah dong. Kalau merencanakan sesuatu, kalau sudah berbicara pondasi telapak, ya kan? Kalau sekedar gedung biasa, tidak lantai 2, tidak bertingkat ya, tidak struktur ya, buat apa? Ya kan kita harus desain, merencanakan sesuatu itu habis-habisin uang, ya kan? Tentunya pemanfaatannya juga sama. Bisa kita kalau kita bisa rencanakan efisien mungkin, tentunya kan uang yang lain itu, uang kelebihan uang itu kan bisa kita pakai di lain. Alokasikan. Ini yang terjadi sebenarnya. Yang saya lihat di Lombok Timur ya, khususnya. Jadi itu semenjak saya melakukan sidak di beberapa pembangunan Kabupaten Lombok Timur. Jadi saya sidaknya, kita cerita ya, saya sidaknya itu bukan hanya lihat bangunannya, saya lihat perencanaannya dulu. Karena sesungguhnya seperti apa yang saya bilang tadi, di Unijar ini benar-benar mengajari kita akan itu. Kebetulan saya juga mengambil jurusan apa namanya, skripsi saya dulu, optimasi pondasi telapak terhadap beban yang ada. Fondasi ya. Jadi saya paham benar. Bagaimana seharusnya kita merencanakan sesuatu. Dan kita digodok benar di sini, di Unijar ini. Ada manfaatnya kita digodok, kita memahami semuanya. Saya lihat di Lombok Timur perkembangan pembangunannya ya menurut saya belum efisien. Belum efisien. Banyak yang melebihi lah perencanaan. Jadi
mungkin itu akan kita benahi selanjutnya. Mudah-mudahan dengan keberadaan Pak Dewan di sana itu bisa menyelesaikan hal-hal yang demikian sehingga menjadi lebih efisien untuk kedepannya mungkin ya, pembangunan ke depan. Memang itu harus kita lakukan. Ya, memang itu peran ya, peran kita sebagai DPR di sana, yang tentunya bidang kita ini tusi kita ini kan hanya ada 3 tusi kita, legislasi, anggaran sama pengawasan. Tentunya di dalam perencanaan itu kan ada anggaran di sana, ya kan? Nah, yang membahas anggaran ini kan DPR. Terjadinya pelaksanaan itu tentunya pengawasan di sana kan. Nah, kita awasi. Apakah sesuai tidak semuanya kan seperti itu. Apakah manfaatnya seperti apa terhadap rakyat kita kan. Jadi membangun sesuatu itu jangan kita buang-buang uang rakyat, harus tepat kan begitu. Dari segi perencanaannya itu yang saya godok lihat kemarin. Tapi ya masih aja pembangunannya seperti itu. Yang saya temukan itu kasusnya seperti itu. Kasusnya. Jadi sampai saya lihat kemarin juga dari ini ya, kita berbicara ilmu ya. Sampai saya lihat dari penulangan baloknya pun, dari pondasi saya lihat penulangan baloknya pun di sana itu akan ada, kan di dalam penulangan itu ada 2 jenis kan, ada tulangan tumpuan, ada tulangan lapangan, ya kan? Malah di tulangan tumpuan itu mereka sama saja jenis penulangannya dipakai begitu. Mereka seharusnya tulangan lapangan itu dipakai, diperuntukkan di tulangan lapangan, mereka pun pakai dia di tulangan tumpuan begitu. Jadi konsep sistem perencanaan seperti itu ya tentunya dari segi pemborosnya jelas, di pembesiannya gitu. Kan ada batasan 1,4 kali L. Bentangnya kan 1,4, 1,6, 1/8 kali bentangnya. Nah, itu kan permainan tulangan tumpuan di sana. Kalau tulangan lapangan kan hanya kalau kita berbicara tulangan lapangan ini kan tidak menerima beban. Hanya beban tersendirinya begitu. Kalau tulangan tumpuan ini kan tentunya seperti itu. Beban di atasnya ada. Segala macam beban yang ditumpu dari balok, dari kolom menuju balok menuju seluk menuju pondasi, sehingga nol barang ini, beban ini kan seperti itu. Nah, ini yang banyak terjadi sampai saat itu, waktu saya sidak ya, sampai saat itu saya tanya konsultan perencananya, pengawasnya, ini benar enggak penulangannya? Salah Pak. Mengakui mereka. Kenapa di ACC? Nah ini karena mereka ini bukan konsultan perencananya. Mereka konsultan pengawasnya. Ini benar enggak penulangannya? Enggak, salah Pak. Sekarang kalau salah penulangannya seperti ini, kalau ini dihilangkan satu aja pembesiannya, berapa efisiennya di dalam anggaran pembangunan gedung tersebut sebenarnya? Jadi bangunan satu Pak. Mereka yang menjawab semua, bukan saya. Saya hanya menjelaskan dia menanya mereka. Saya hanya menanya mereka aja. Tapi mereka yang menjelaskan saya begitu. Tapi saya bertanya bukan karena saya tidak paham. Kalau orang bertanya kan tentunya paham. Iya betul. Inilah pengalaman kita di Unijar ini. Karena dulu juga pernah saya coba uji beton juga di sana. Semua kita kita timbangkan dari pasirnya, airnya, campuran semennya, sehingga dia buat kubus kerucutan kan. Begitu kita sudah campur barang ini masuk di wadah tersebut, kita angkat langsung padat. Kalau memang benar perlakuannya kita lakukan benar-benar secara teknisnya. Nah, sampai itulah keseriusan kita di Unijar ini kuliah. Kalau Pak Dewan melihat tantangan, kita sebut saja, itu terjadi karena kurangnya ilmu ataukah ada
pertimbangan-pertimbangan lain sampai ada melakukan hal demikian? Kalau saya lihat sih karena kebiasaan. Kebiasaan ya. Kebiasaan. Dan kalau kita bilang mungkin juga karena wawasannya yang kurang lah, mungkin juga ya. Mungkin. Tapi kan macam-macam mungkin di saat itu yang merencanakannya itu orang baru kan kita tidak tahu juga. Iya, kan asal bisa mendesain tapi tidak memahami struktur gitu kan. Ya salah satu contoh lah. Mereka itu misal arsitek, ya kan. Tapi arsitek ini kan tidak lari ke tidak bisa masuk ke sipilnya, ya kan. Mereka hanya ke arsitekturannya aja, kan. Nah, desainnya seperti ini. Tapi kalau kita menjurung ke kalau sipil ini menjurus ke strukturnya dan efisiennya kan di dalam pembangunan tersebut. Ya kita tidak tahu saat itu, saya belum terlalu mendalam terkait. Intinya permasalahan itu sudah saya temukan. Ada juga pembangunan di Lombok Timur itu, dia melakukan pembangunan sesuai dengan perencanaan. Sesuai. Tapi ada juga yang di dalam pelaksanaannya itu mengabaikan fungsi dari struktur tersebut. Ada. Mereka bekerja atas mereka itu bekerja. Memang bekerja sesuai acuan, sesuai gambar perencanaannya. Tapi di dalam pelaksanaannya itu mereka mengabaikan, bukan beda ya, mengabaikan, sedikit mengabaikan akan struktur tersebut. Kehati-hatian di dalam pelaksanaan itu. Itu yang saya temukan. Padahal sudah ada pengawas sebenarnya ya? Ada, memang ada. Tapi inilah yang akan kita benahi semuanya. Ini ya pengalaman saya setelah saya turun di Lombok Timur terkait pembangunan, dan saya paling senang kalau sudah berbicara pembangunan gitu ya, betul. Ya karena sesuai sama bidang kita. Betul. Iya. Jadi ketika di Unizar pun sering turun ke lapangan Pak Dewan waktu masih mahasiswa kah, atau pada saat KKN atau pada saat praktik-praktik gitu? Dulu waktu saya di Unizar ini saya blank. Saya nol, tidak mengerti akan itu. Waktu saya baru masuk. Baru masuk ya? Setelah belajar di Unizar ini saya memahami begitu. Tapi saya enaknya kita di sana itu, kita di Unizar ini ilmu yang kita dapatkan secara teorinya langsung bisa kita praktekkan di lapangan, gitu kan? Betul. Karena kita kuliah sore, kan paginya kan bisa kita ya nyambi lah, ya kan, nyambi ikut kan, seperti ini, seperti ini. Dulu saya ingat juga waktu itu ada pembangunan jembatan di Sambalia itu, bentang BM berapa lupa saya. Di sana kita tinjau juga, turun kan, lihat bagaimana perencanaannya semua. Perencanaannya dulu kan dia pakai sendirol kan, dan ada jenis balok diafragmanya. Nah sekarang ini saya lihat banyak perencanaan jembatan yang menyatukan semuanya, fungsinya itu disatukan. Seharusnya balok diafragma itu tidak harus menyatu sama platnya, plat jembatan ini. Harus ada jarak di sana, karena fungsinya beda. Balok tumpuannya sudah ada, balok yang menumpu beban itu sudah ada. Balok diafragma ini ya mengikat balok tumpuan itu sesungguhnya, dan tidak boleh menerima beban. Nah, inilah yang kita selalu dijelaskan. Benahi kembali ya pola-pola pikir. Jadi enak sekali sebenarnya. Jadi banyak orang saya lihat ya. Kita maunya cepat aja. Maunya cepat aja. Banyak kalau masuk teknik sipil, aduh stres kita. Sebenarnya enggak sih sebenarnya. Enak juga. Enak. Kalau kita buat jadi hobi itu akan enak dia barang ini. Luar biasa. Iya, betul lah. Gimana Pak Dewan melihat peran akademisi kaitannya dengan aspek-aspek tadi disebutkan perencanaan, pengawasan,
melalui Tridharma Perguruan Tinggi. Kan kami ada penelitian, ada pengabdian masyarakat yang tentu saja juga ada pendidikan. Bagaimana Pak Dewan melihat peran Civitas Akademika gitu dalam membantu atau berkolaborasi terkait dengan perencanaan dan pengawasan pembangunan? Ya, semuanya bisa saja dilakukan. Yang terpenting kan teman-teman mahasiswa ini memahami semuanya, kan seperti itu. Intinya apa yang niatan kita barusan itu ya semuanya bisa kita lakukan. Seandainya contoh ada kasus terkait pembangunan di Lombok Timur, kita minta bantuan di Unijar, coba diteliti dulu barang ini. Ada teman-teman Unijar yang membidangi itu, yang benar ahli dalam bidang itu, kenapa tidak kita tidak pakai? Kan seperti itu. Karena apapun kita ini sepaham-pahamnya kita, karena sudah lama tidak menggeluti hal itu, lain cerita. Ada aja yang kita lupakan. Beda yang energi. Era digital, perkembangan zaman sekarang, ilmu terus bertumbuh. Tapi syukurnya dulu, saya ingat sekarang ini kan banyak program terkait perhitungan struktur. Kan dia mereka pakai program, masukkan dimensi, sudah penulangannya sudah sekian, dimensi baloknya sekian. Jadi itu sebenarnya membuat kita bodoh. Sejujurnya, benar program tersebut. Dulu saya waktu nyusun skripsi itu manual. Kita hitung manual, bebannya berapa, semua dari tahu rumusnya ya manual. Yang utama itu bukan hasil. Prosesnya. Ya, kalau sudah hafal proses itu, ya lah. Sekarang ini kalau sekedar kita masukkan lewat aplikasi, oh saya mau bangun ini, bentangannya sekian ini balok ini, oh ya masukkan dalam program bentangan balok sekian, muncul dia dimensinya, ya kan, muncul dimensi tersebut, penulangannya muncul. Ini bukan saya menyalahkan program, bukan, tapi program itu membantu sebenarnya, membantulah dalam artian manual dan program itu harus kita sinkronkan juga. Jangan sampai kita mengacu kepada program. Hanya program saja, nggak tahu manualnya, nggak tahu prosesnya ya. Itu yang nggak bisa membuat kita nggak paham. Iya betul. Mengandalkan hanya pada teknologi saja ya. Nggak bisa kita. Tapi sejauh pengamatan, pengalaman Pak Dewan terkait dengan pembangunan daerah, mungkin khususnya di Lombok Timur, gimana peran teknologi di sana sekarang? Kaitannya dengan pembangunan. Contohnya teknologi yang seperti apa? Seperti yang tadi dipaparkan, apakah itu sudah melingkupi semua aspek pembangunan? Sudah dimanfaatkan? Ya, saya dengar informasi juga seperti itu. Mereka menghitungnya itu pakai teknologi itu. Dan sejauh ini akurat? Kalau berbicara akurat sama saja hasilnya. Sama ya? Sama saja hasilnya. Cuman begitu kita debat, di sana tempat letak lemahnya. Nggak bisa menjelaskan. Nggak bisa menjelaskan, begitu. Nah itulah bedanya antara berdiri dengan manual dengan berdiri dengan program, kan begitu. Ya saran saya sih ke depan, mungkinlah saran saya di kampus ini, tentunya di teknik sipil ya. Oke, kalau diajari untuk perhitungan struktur melalui program juga bagus. Kan mengenal program tersebut, tapi jangan pernah lupa akan yang manual ini. Ini yang terpenting, yang manual ini. Jadi sumber-sumbernya tahu kita, dari sini ternyata, dari sini kita hafal semuanya. Dan saya benar-benar digodok juga di sini. Digembleng ya. Digembleng. Jadi kita paham semuanya. Tapi manfaatnya itu banyak sekali. Kalau sekedar yang lain yang utamanya ini sebenarnya teknik sipil ini hanya satu, menurut saya. Hanya kalau sudah paham struktur. Kalau yang lain terkait jalan, bendungan, itu kan sederhana menurut saya. Kalau struktur ini di sini sudah tempat cukup berat. Teknik sipil itu pantangannya di struktur. Kalau yang jalan ini kan palang gradasinya, agregat campurannya, kan LPA, LPB-nya, di hot mix-nya, ATB-nya, komposisinya seperti apa, hanya itu saja.
berapa ton komposisi hot mix ACWC ini salah satu contohnya, berapa ton dia bisa dilalui oleh kendaraan kan, seperti hanya itu saja. Kalau gedung, wah ngeri. Tapi ngeri-ngerinya sedap. Iya. Sekarang banyak yang apa namanya, yang menghitung itu langsung pakai program. Dulu pengalaman saya juga di PU, mereka juga pakai program. Pakai program ya. Pengalaman saya, mereka ngitung gedung, yang di KRU Rusunawa itu. Dulu mereka pakai program. Cuman saya juga selalu ngecek di lapangan, kalau bentangan saya pasti melirik dulu baloknya. Berapa bentang baloknya, berapa dimensinya ini, hanya berapa, B-nya berapa, pasti saya cek dulu itu. Kalau sudah tepat itu baru saya lari ke penulangan, kan begitu. Siap. Apa program prioritas Pak Dewan selama menjabat ini kaitan dengan pembangunan di Lombok Timur? Ya, kalau kita bilang program prioritas kita selaku DPR, ya, bagaimana membangun Lombok Timur yang transparansi. Transparansi itu yang penting saat ini. Itu yang terpenting. Kalau masalah bangunnya mungkin relatif bisa dikerjakan ya, selama ada kemauan untuk. Yang sekarang ini kan sama kayak yang saya angkat kemarin ini, yang terkait penerangan jalan lingkungan, PJU-nya, penerangan jalan umum di Lombok Timur. Mungkin pernah dibaca beritanya, saya kritisi kemarin terkait PJU. Itu tanpa kita sadari, kan di sana ada pajak PJU-nya, 10% pajak PJU-nya kan. Jumlah pelanggan di Lombok Timur ini kan 400 sekianan, ya kan, yang membayar pajak untuk penerangan jalan. Namun setelah kita lihat, saya turun ke sana sini Lombok Timur, mana dia? Kan begitu, ya kan? Tentunya di sini sudah transparansi, ya kan? Nah, seperti itu, hak-hak rakyat. Hak-hak rakyat yang dikeluarkan, yang seharusnya kembali ke rakyat itu dipertanggungjawabkan. Berapa persen lah yang dikeluarkan. Nah, karena peruntukannya seharusnya, ya, kalau kita singgung masalah PJU, penerangan jalan ini, ya harus peruntukannya maksimal harus kembali ke sana dulu. Kalau sudah terang menderang Lombok Timur semuanya kan tidak masalah, walaupun dibawa kemana-mana, tapi pos mayornya ini dulu terpenuhi gitu. Ini yang kita sangat perhatian juga terhadap Lombok Timur. Dari segi pembangunan infrastrukturnya pun, waduh, tidak terpelihara. Jalan-jalan ini kan banyak yang rusak sekarang Lombok Timur. Ya, dalam perencanaan lah sih sebenarnya, dalam perencanaan, bagaimana perencanaan di Lombok Timur ini, kalau matang perencanaannya insya Allah lah. Nah, ini kedepannya akan kita selalu, malah ada saya niatan di kepala saya terkait pembangunan di Lombok Timur, tapi belum saya terapkan. Belum. Ada niatan begitu, ada mau perencanaan kegiatan apapun pembangunan di Lombok Timur, ya rencana saya mau panggil, kita Komisi 4, saya ya, tapi masih pemikiran saya. Mau panggil, saya suruh tayangkan di monitor, presentasi kan, seperti apa, tolong dulu. Dan itu bagian dari efisien juga untuk memanage anggaran di dalam pembangunan tersebut kan, seperti biar tidak terjadi seperti ini. Kan yang sekarang ini barang ini sudah jadi, udah nggak bisa diapa-apakan, nggak bisa diapa-apakan begitu. Nah, sebelum terjadi itu ya harus kita lakukan itu. Nah, ini adalah bentuk perhatian kita juga di DPR itu. Disinilah tempat pengawasannya kita. Baik Pak Dewan, terakhir apa pesan-pesan khususnya buat mahasiswa Fakultas Teknik dan juga secara umum mungkin kepada Sivitas Unizar? Ya, alhamdulillah lah, mudah-mudahan pesan saya paling tidak mengikuti jejak saya, ya kan?
Dalam artian jangan pernah berharap saya ini dulu honor, tapi saya mengundurkan diri. Karena apa saya mengundurkan diri? Saya merasa punya skill, kemampuan di situ. Jadi jangan kita terlalu berharap bahwa kerja di pemerintahan itu kita akan seperti ini, tidak usah lah. Ya saya kasih motivasi untuk adik-adik mahasiswa kita ini agar rajin belajar, memahami semua, rajin belajar, dan pasti akan menikmati hasilnya besok setelah selesai. Kalau sekarang ini belum menikmati, masih harus berjuang dulu. Berjuang dulu seperti ini, kita berjuang dulu ini habis-habisan ini. Nah setelah kita di usia ini, baru kita tahu, wah ngeri. Nah di situ ada bahasa yang muncul gitu. Ya secara gambaran umumnya pun teman-teman adik-adik mahasiswa di Unijar ini ya semangat lah, semangat di dalam belajar. Apalagi sekarang kampus Unijar ini ya sudah luar biasa. Kalau kita masuk udah nyaman gitu. Dulu kita ini kan belum bisa dikatakan tidak melihat itu kan. Yang kita lihat ilmunya. Yang dulu walaupun swasta tapi ilmunya sama. Yuk saya sempat dulu pernah juga dikatakan ini ya sebagai motivasi dari adik-adik kita saja ya. Saya pernah debat dulu sama lulusan Brawijaya Teknik Sipil. Mereka tidak percaya saya lulusan Unijar. Tidak percaya dia. Benar ini. Tidak percaya karena apa? Saya menguasai. Saya menguasai teknisnya, saya debat di sana. Tidak mungkin. Unijar itu sekelasnya begini memahami semua. Oh jangan salah, Pak, saya bilang gitu. Tidak bisa kita mengatakan walaupun Unijar itu swasta, Bapak di sini negeri. Dari fasilitas kita juga punya fasilitas yang sama. Ilmu itu satu, buku itu satu, saya bilang. Tapi bagaimana mahasiswa ini sekarang menekuni itu saja, saya bilang begitu. Kata kuncinya itu bukan di kampusnya, bukan di kita, sama semangat kita, dosen kita, pendekatan dosen kita, agar kita mencintai materi pelajaran yang diajari seperti itu kan. Peran dosen juga penting di sini kan. Penting. Peran dosen, pendekatan bagaimana untuk memajukan. Penting peran dosen. Ini yang terjadi saya bilang, bukan karena Unijar ini swasta Bapak remehkan, saya bilang begitu. Nah, inilah salah satu pengalaman yang saya temukan di bawah. Ya saya bela Unijar, memang benar apa adanya kan, saya bawa terapkan ilmu itu karena saya lulus di Unijar. Di Unijar saya lulus, saya bawa ilmu itu di luar, mereka kaget, kan begitu. Nah itulah, jadi jangan pernah pandang begitu. Menyerah, terus berjuang begitu. Apalagi fasilitas sudah semakin baik. Apalagi fasilitas sekarang ini sudah baik, memadai seperti ini ya, mari makin semangat, kita makin tenang. Sekarang ini kan salah satu contoh, kita duduk di sini pakai AC selalu tenang. Dulu mana kita kan seperti itu. Masa sekarang anak-anak SD pun fasilitasnya memadai pakai AC. Anak SMA pakai AC loh sekarang ruangannya. Biar nyaman belajar. Ini salah satu bentuk motivasi saja sih untuk kenyamanan dalam belajar, betah di ruangan kan. Nah, seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Dewan atas inspirasi dan motivasinya kepada kami semua. Kami doakan semoga sukses selalu dalam mengemban amanah sebagai Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Lombok Timur. Sukses dan jangan lupakan kampus, tentu tidak dilupakan ya. Terima kasih sudah hadir. Semoga nanti bisa kami undang-undang lagi dalam kesempatan kolaborasi lainnya. Baik Sobat Unizar, demikian perbincangan kami pada hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di Unizar Podcast selanjutnya. Bye.